Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, kelas 12 IPA khususnya, agenda pada saat ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Nah, tapi sebelum bahas materi, kita akan satu diantaranya yang berkaitan dengan kalian yang kelas 12, terutama absensi Google Meet selama ini. Yang pertama yaitu mengenai absensi selama Google Meet. Google Meet yang akan dilakukan di SMA Negeri 3 yaitu berselang-seling. Jadi kalau minggu ini kita bicarakan mengenai live streaming, nanti minggu berikutnya Google Meet. Itu berlaku untuk semua, mulai kelas 10 sampai kelas 12. Jadi minggu-minggu ini, minggu pertama bulan Maret, kita live streaming. Ada juga yang Google Meet atau yang ulangan harian dan sebagainya. Untuk evaluasi Google Meet selama seminggu kemarin, ada beberapa yang Bapak ambil, yaitu siswa yang ikut. Kalau nanti tidak sebut namanya mungkin Bapak mungkin salah, tapi ada beberapa hal yang tidak ikut ini nak ya. Nanti kalau memang ikut, nanti Bapak cek lagi di apa jejak digital Bapak. Yang pertama dari kelas 12 IPA 1. Kelas 12 IPA 1 Bapak sebutin yang tidak aktif nak ya. Yang tidak aktif dalam Google Meet itu enggak ikut maksudnya. Bapak tidak tahu alasannya apa gitu ya. Kalau kurang atau lebih ya Bapak hanya mengingatkan, itu ada Ulfa yang tidak ikut kemarin, ada Rizky Gunawan, ada Muhammad Arfan, ada Ade Febriana. 12 IPA 1 yang kemarin sempat nggak ikut Google Meet Bapak itu. Sementara yang aktif menjawab itu ada Elsa, ada Ahmad Surgawan dan sebagainya, itu kemarin sempat jawab itu. Febrianto ada menjawab pertanyaan. Dan yang paling menjawab dari diskusi itu yang paling agak banyak yaitu Rifkah Azah. Itu dari kelas 12 IPA 1. Untuk kelas 12 IPA 2, hasil rangkuman absensi Google Meet minggu kemarin, itu ada beberapa anak yang nggak ikut, tapi Bapak seneng banyak yang ikut, Mak. Yang tidak ikut misalnya di sini ada Jumansah, itu nggak ikut. Nggak tahu alasannya apa. Ada Muhammad Fikih, nggak ikut juga. Muhammad Fikih itu aneh. Laporan ke Bapak, HP-nya rusak, tapi di statusnya dia update terus gitu. Nggak tahu apa yang terjadi. Betulkah Muhammad Fikih itu HP-nya rusak? Sementara di statusnya Bapak selalu lihat hari ini ada statusnya, kemarin statusnya Muhammad Fikih yaitu tentang game, sekarang statusnya yaitu tentang balap liar masuk. Tapi kenapa katanya HP-nya rusak gitu untuk Muhammad Fikih IPA 2. Kebetulan Pak Lang wali kelasnya. Terus yang nggak ikut lagi kemarin Muhammad Ilham Zaki nggak ikut. Terus Muhammad Zidan, tapi akhirnya ikut ya. Mudah-mudahan nanti. Terus itu sedikit dari IPA 2 yang nggak ikut. Untuk IPA 3, untuk minggu lalu yang nggak ikut IPA 3 ini paling banyak nggak ikut ini untuk Google Meet. Bapak absen di sini ada Muhammad Maulana Sidik, itu nggak ikut. Ada Astrid Auliasari dan sebagai banyak lagi nggak ikut. Misalnya Putri, mungkin Bapak salah ya. Itu tolong nanti yang nggak minggu depan tolong ikutin nak, ya, karena ada kaitannya dengan pengumuman-pengumuman yang sangat penting. Sementara untuk IPA 4 itu kemarin ada beberapa yang nggak ikut. Misalnya Aisyah Aprilia Putri, Andi Rizky, Ashar, terus Didi Darmawan, Ena Ayun, Indriani Melinda Putri, itu nggak ikut kemarin. Muhammad Yusuf, mudah-mudahan nanti berikutnya ikut, atau Bapak mungkin salah ya. Nanti kalau salah Bapak minta maaf. Nabila Nurdiani Novita. Sementara kemarin yang agak aktif yaitu Piranus, dia agak menjawab aktif dalam diskusi. Dan yang tidak ikut itu ada namanya Tri Nur Fitria. Jadi tolong nama-nama yang sudah Pak sebutin tadi, ada beberapa anak tadi yang tidak ikut Meet, tapi mudah-mudahan nanti Anda ngikutin tugas-tugas ya. Kalau tugas-tugas nanti Bapak sebutkan, nanti Bapak lihat di Google Classroom. Yang nggak ikut akan Bapak kasih komen itu, segera mengumpulkan dan sebagainya. Bapak ulangi berkali-kali, waktu Google Meet sudah Bapak sampaikan,
kepada kalian yang kelas 12, Bapak karena wali kelas 12 dan ngajar di kelas 12 IPA, tolong Anda jangan mengabaikan tentang tugas-tugas kalian, semua mata pelajaran. Kalau kalian mengabaikan semua tugas, tidak hanya semua, satu aja Anda mengabaikan tugas-tugas dari mata pelajaran tertentu, Anda akan bermasalah nanti, akan menghalangi Anda untuk lulus. Jadi tolong kepada kalian yang merasa kurang aktif di dalam ngikutin tugas-tugas guru mata pelajaran, tolonglah aktif. Bapak Ibu guru berhak tidak meluluskan kalian. Bapak Ibu guru berhak tidak meluluskan kalian bila kalian tidak aktif mengerjakan tugas. Tidak aktif artinya pasif ya nak ya. Tolong kepada kalian, Pak, ada yang bertanya, saya terlambat, nggak apa-apa terlambat daripada tidak mengerjakan sama sekali. Ya. Ini masih ada beberapa siswa untuk biologi aja masih ada 4-5 orang per kelas yang tidak aktif. Apalagi nanti mungkin mapel-mapel lain. Jadi boleh jadi kalau Anda nanti tidak aktif, Anda akan terhalang dalam kelulusan. Kalau misalnya Anda nanti tidak ikut ulangan harian, tidak ikut tugas-tugas mandiri dari Bapak Ibu guru gitu. Apalagi Anda nanti nggak ikut UAS gitu, atau apa ya istilahnya, penilaian akhir semester ya, Anda akan bermasalah nanti. Jadi enggak ya. Tolong teman-temanmu beritahu atau sampaikan ke teman-temanmu yang kurang aktif dalam mengikuti daring dari sekolah ya. Insya Allah Anda itu April itu sudah istilahnya kasarannya itu sudah terusir dari sekolah ini. Anda sudah dinyatakan lulus kalau Anda tidak ada halangan. Apa halangan yang pertama? Yaitu absensi tadi, tidak pernah aktif, tidak pernah ikut gitu ya. Dan tugas-tugas maupun ulangan kalian tidak ikut, itu menghalangi Anda lulus. Tolonglah nak, hanya ini masa-masa Covid Anda bisa lulus hanya gara-gara itu. Tapi hanya gara-gara itu Anda bisa nggak lulus. Jadi sesuai peraturan pemerintah itu Bapak Ibu guru berhak tidak meluluskan kalian kalau kalian memang tidak aktif di seluruh mata pelajaran ya. Tolong nanti Anda jangan menyalahkan pihak sekolah kalau kalian memang merasa diri sendiri Anda tidak aktif dengan berbagai alasan biasanya. Kalau misalnya kayak Vicky kemarin alasan HP-nya rusak datang ke sekolah. Ya, jangan sampai nanti sudah mau masa-masa genting mau kelulusan Anda baru datang, HP saya rusak, kuota saya nggak punya, rumah saya jauh nggak ada sinyal, alasan bermacam-macam. Saat ini Anda kalau emang ada halangan tidak ikut daring, baik Google Meet maupun Google Classroom maupun yang lain, tolong Anda datang ke sekolah, temui wali kelas kalian ya. Jadi apalagi nanti kalau sampai Bapak tahu wali kelas Bapak di kelas 12 IPA 2 Anda memberikan alasan setelah masa-masa genting, Pak saya nggak ikut Pak, itu udah terlambat. Yang penting saat ini Anda jangan pintar mencari alasan. Yang paling benar Anda cari solusi, bukan cari alasan. Alasan itu hanya menutupi kesalahan diri Anda sendiri. Jadi sekali lagi, jangan pandai mencari alasan, tapi pandailah cari solusi supaya Anda atau kalian ikut semua mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau Bapak mewakili kelas 12 ya ikutin. Ada 14 mata pelajaran itu, atau 14 atau 15 tuh, baik yang pengetahuan maupun keterampilan ya nak. Jadi khusus mungkin kelas 12 IPA 2 Bapak tidak menerima alasan kalian. Ini mungkin minggu pertama Bapak anggap hari minggu terakhir untuk Anda memberikan mencari solusi dan memberikan alasan kenapa Anda tidak ikut Google Classroom maupun Google Meet dan sebagainya ya. Oke, kita masukin materi. Tadi Bapak minta maaf, Bapak sudah berkolaborasi dengan tenaga teknisi, tapi PowerPoint Bapak mengalami hambatan. Tapi nggak apa, akan Bapak beli dasarnya aja. Insya Allah tugas atau kegiatan mandiri pada hari ini nanti akan Bapak sampaikan atau Bapak dampingi dengan YouTube yang berkaitan dengan bioteknologi. Dasarnya begini, apa indikator yang ingin Bapak sampaikan? Indikator yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan kali ini yaitu tentang bioteknologi yang berkaitan bioteknologi dengan modern maupun dengan yang tradisional. Apa sih Pak bioteknologi itu? Kalau di bahasa anak pelajar itu ada istilahnya namanya saling temas. Saling itu sa-nya itu science, L-nya itu saling, link-nya lingkungan, temas, T-nya itu teknologi, mas-nya itu masyarakat. Jadi saling temas atau sains lingkungan dan teknologi masyarakat itu yang nanti kita bahas ilmu dasar bioteknologi yang dimanfaatkan oleh manusia, baik kepentingan manusia dalam hal ekonomi maupun kepentingan manusia dalam hal konsumsi. Karena di sini
nanti akan bawa pertemuan pertama. Insya Allah kita 3 kali pertemuan ya. Untuk bioteknologi itu yang konvensional dulu ya, yang tradisional itu saat ini Anda sudah merasakan. Cuma mungkin Anda belum ngeh atau belum jelas tentang apa sih bioteknologi konvensional atau tradisional. Yang diantaranya menggunakan makhluk hidup. Misalnya apa ya? Contoh yang paling mudah, pembuatan tempe. Tempe itu memang substratnya yaitu menggunakan kedelai. Nah, dan media teknologinya dengan menggunakan biologi atau bioteknologinya tadi, bionya tadi makhluk hidup, yaitu menggunakan bakteri. Jadi dengan star bintangnya atau mungkin penanamannya yaitu dengan menggunakan ragi, itu adalah banyak contoh lagi. Misalnya bikin tape, itu adalah bioteknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, baik itu dari ekonomi maupun dalam hal konsumsi. Yogurt nata de coco, tulisannya tuh nata de coco, tulisannya nata de coco, itu adalah hasil bioteknologi. Dan yang di lain itu ada di dalam hal tanaman. Yang paling mudah misalnya begini, masa kecil Bapak itu di kampung Bapak orang nanam padi itu baru panen 5-6 bulan dan pohonnya tinggi-tinggi. Terus dikit-dikit dulu tanaman mudah diancam hama. Ada hama wereng, ada hama belalang dan macam-macam. Tapi saat ini berkembangnya bioteknologi, nanti kalau kalian lebih dalam mungkin insya Allah kalau Anda memasuki bidang di meja perkuliahan Anda akan diajari untuk lebih dalam lagi. Hasil teknologi pertanian menggunakan bioteknologi, padi-padi tadi akan dikawin silangkan, yaitu dengan genetika. Dikawin silangkan, bahkan ada yang bibit dengan penyiaran radiasi secara fisika itu akan menghasilkan bibit-bibit yang dengan beberapa kali eksperimen diketemukannya bibit yang umurnya pendek. Maksudnya dalam hal panen, bukan umur pendek mati, bukan. Hal panen yang biasanya 6 bulan ini bisa 3-4 bulan udah panen. Yang tadinya tinggi sekarang lebih pendek. Dan yang tadinya tidak tahan hama, padi-padi zaman sekarang tahan hama. Yang tadinya dalam hal ditanam satu bibit atau satu pohon itu rumpun perkembangbiakannya sangat sedikit, paling-paling hanya 12 batang peranakannya. Tapi hasil bioteknologi sekarang satu rumpun itu sudah pernah baca, bahkan Bapak waktu mengajukan tugas mandiri di kampus Bapak mengajukan, ternyata Bapak baca dan Bapak praktek di Mojokerto itu satu tanaman dua itu bisa menghasilkan rumpun sampai 25 anakan dari padi. Dengan demikian kalau anakannya lebih banyak berarti bulir-bulir yang dihasilkan dari padi tadi akan lebih banyak. Jadi intinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya karena jasa bioteknologi dan kecerdasan manusia, banyak sekarang ilmuwan itu menjelaskan tentang bioteknologi itu, yang kesimpulannya padi yang berumur panjang, padi yang tidak tahan hama, padi yang rumpunnya sedikit, padi yang tinggi-tinggi, padi yang memerlukan air banyak. Sekarang terbalik, padi zaman sekarang itu tidak perlu umur sampai 6 bulan, lebih singkat. Berarti padi saat ini lebih tahan hama, lebih bagus. Padi yang rumpunnya lebih banyak, yang tadinya hanya 12-13 per rumpun sekarang mencapai 25, berarti bagus. Terus padi yang tadinya perlu air yang banyak sekarang cukup, nggak terlalu banyak. Jadi apa keunggulannya di situ? Terus ada yang tanya, Pak, ada kelemahan Pak dari bioteknologi yang ada kelemahannya apa? Populasi padi yang tadi tinggi, populasi padi yang umurnya sampai 6 bulan sekarang tidak ada lagi. Jadi apa intinya? Bapak menyadari kalau Bapak pulang kampung itu sudah nggak ada lagi padi yang sampai setingginya hampir 2 meter. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu aja kelemahannya dari penghasilan dari hasil bioteknologi. Hilangnya populasi. Populasi apa? Padi yang bertubuh tinggi. Cuma kelemahannya apa lagi yang tinggi tadi? Kelemahannya kalau kena angin dia rebah. Kalau udah rebah belum masa tua akan busuk sehingga tidak panen. Itu aja kelemahannya. Tapi kalau padi-padi sekarang nggak terlalu tinggi selutut kalian, tapi kena angin tidak terlalu imbasnya nggak terlalu tinggi. Itu hasilnya bioteknologi. Nah ya. Hal lain,
apa ya, dari tanaman yang dia pakai manusia, misalnya apa, disilangkan semangka itu bijinya banyak, tapi semangka biji banyak saat ini karena ada bioteknologi, biji-biji semangka tadi diambil bijinya, direndam dengan menggunakan bahan kimia yang namanya kolkisin. Dengan perlakuan tertentu, Bapak nggak sempat menjelaskan teori tentang memutasikan kromosom tadi. Biji semangka yang sudah direndam tadi dengan menggunakan kolkisin dengan perlakuan khusus, begitu ditanam, tumbuh dan berbuah, maka semangka tersebut tidak ada lagi bijinya. Memang menguntungkan bagi manusia. Segi ekonomi mungkin semangka tanpa biji laku, mungkin menguntungkan. Semangka saat ini warnanya merah dan manis, menguntungkan bagi manusia. Tapi apa lagi efeknya? Nanti kalau ini berlalu terus menerus, kalau bijinya, bibit awalnya digunakan dengan menggunakan kolkisin, dimutasikan kromosomnya dan gennya, dikhawatirkan nanti populasi semangka yang ada bijinya tidak ada lagi di muka bumi ini. Sehingga apa, kalau semangka nggak ada bijinya, kita kehilangan bibit. Itu kelemahannya. Kalau kehilangan bibit berarti apa? Anak cucu kita sudah nggak kenal semangka lagi. Itu kelemahannya dari teknologi tadi. Tapi mudah-mudahan nanti Anda masih arif terhadap pertanian. Jadi kalau Anda nanti jadi insinyur atau Anda jadi ahli genetik, ya tolonglah populasi awal jangan dihilangkan, tetap diadakan supaya anak-anak kita nanti mengenal tentang semangka yang ada bijinya, mengenal yang ada padi yang berumur panjang dan padi yang tinggi bentuk tubuhnya gitu, sehingga tidak lagi hilang populasi tanaman awal gitu ya. Yang berikutnya itu contoh-contoh dari tadi yang tradisional maupun yang agak modern. Terus ada juga saat ini menggunakan, tapi Anda mungkin jangan terlalu mengambil letterlek dengan mentah-mentah. Ada alkohol itu, ada alkohol yang penghasil alkohol itu dari minuman. Itu juga bisa difermentasikan dari nira. Nira itu semacam cairan dari bunga-bunga pohon sagu. Bunga-bunga atau orang itu manggarnya kelapa, bunganya kelapa. Itu kalau disadap, meneteskan air, itu kalau dibiarkan difermentasi dalam beberapa hari itu menghasilkan alkohol. Mohon maaf, saran dari Bapak, itu kalau dikonsumsi membahayakan bagi kesehatan karena Anda bisa mengalami halusinasi atau orang bilang itu mabuk ya nak ya. Jadi apa teknologi yang diambil dari pohon tadi? Ya nira-nira yang kita ambil tadi kita saring, ya kita masak menggunakan api yang agak lama, nanti akhirnya apa? Menjadilah gula merah. Nah, ini tuh menggunakan tumbuhan, menggunakan teknologi dengan tradisional tapi menghasilkan nilai ekonomi bagi kita semua gitu ya. Itu dari nira. Dan banyak contoh lagi, misalnya ada menggunakan air kelapa dengan perlakuan khusus. Nanti ada cari bukunya. Itu air kelapa itu bisa dimanfaatkan menjadi nata de coco dengan menggunakan ragi tertentu. Ya, nah, karena di SMA kita nanti kalau misalnya tatap muka kayak tahun-tahun lalu kita bisa mempraktekkan meskipun hanya dalam satu kelas yang satu kali aja, satu pertemuan untuk praktek untuk contoh satu kelas. Tapi dalam hal ini kita masa-masa tidak bisa tatap muka ya nanti tolong dipelajari di YouTube tentang pembuatan nata de coco. Bahkan itu tugas hari ini akan Bapak sampaikan, masing-masing kelas nanti akan bentuk kelompok untuk mempraktekkan secara teoritis. Kalau Anda praktek mungkin biaya banyak. Secara teoritis pelajari tentang pembuatan nata de coco, teoritis dalam pembuatan tempe, secara teoritis mungkin dalam pembuatan yakult dan sebagainya. Nanti secara tradisional yang kita bisa praktekkan, minimal Anda kenal dulu apa-apa bahannya, nanti itu mungkin sebagai kegiatan mandiri kalian di rumah. Yang berikutnya ada ini yang pernah Bapak praktek, cuma saat ini mungkin kalau praktek terlalu riskan tentang biaya dan alatnya nak. Ada sekarang perbanyakan tumbuhan, tidak perlu kita perbanyakan tumbuhan dengan menanam biji, enggak. Tapi menanam biji secara tradisional boleh lah. Ada teknologi yang pernah Bapak praktekkan. Kalau Bapak boleh mengaku, Bapak hampir 2 kali nggak lulus, tapi insya Allah ketiganya lulus. Dalam hal perbanyakan tanaman, yaitu dengan kultur jaringan. Jadi hanya menggunakan daun selembar dengan perlakuan, misalnya waktu Bapak ingat
Bapak menggunakan daun tomat. Daun tomat Bapak dipotong, dirajang sedemikian halusnya. Waktu itu Bapak menjadi 114 potongan waktu itu selembar daun tomat tadi. Dengan ada perlakuan khusus, dengan menggunakan alat-alat dengan media yang lengkap, ternyata dari 114 kalau nggak salah itu yang hidup punya Bapak hanya 36. Itu pun alhamdulillah bisa lulus itu. Sebetulnya dari 114 potongan daun tadi harusnya hidup semua kalau emang sudah profesional ya. Tapi Bapak mungkin masih belajar. Itu nggak lebih dari 50 nggak salah berapa ya, 50-an berapa yang hidup itu. Terus hal tersebut pernah Bapak lihat tentang kultur jaringan Bapak pas ada praktek di Bontang. Ternyata di sana itu ada pohon pisang. Ternyata tidak diambil buahnya, ternyata mirip pohon pisang, satu genus lain spesies nak ya. Ternyata batangnya yang diambil di kultur jaringan yang ada di Bontang. Bapak lupa namanya, di pengembangan pertanian, pembudidayaan pertanian tanaman pisang. Tapi itu Bapak nyebut bukan pisang namanya, tapi mirip pohon pisang. Sekalinya pohon-pohon yang menyerupai pisang tadi di Bontang itu Bapak seharian diajak oleh guru-guru yang ada di Samarinda dan Balikpapan. Itu ternyata yang diambil pohonnya, karena buahnya enggak sebesar-besar, hanya sebesar kelingking, itu hanya gunakan untuk pupuk. Ternyata batangnya itu, pelepahnya yang batang sebesar sekian, pelepahnya dikupas, baru dijemur. Nah, mohon maaf Bapak heran ya, tapi heran nggak apa Pak. Begitu jemur, ternyata pelepah tadi Bapak ambil serat sebesar benang, ternyata diputus, tangan Bapak nggak kuat. Serat-serat dari pohon pisang tadi. Terus Bapak telusuri ke bagian seperti semacam guide-nya, Bapak bertanya dengan guru-guru tadi. Ternyata pelepah pisang, batang pisang tadi yang berlapis-lapis tadi, mungkin Anda lihat kalau pohon pisang itu ternyata yang Bapak ambil serat tadi nggak bisa diputus, tangan Bapak sampai sakit. Ternyata diekspor ke Australia. Untuk apa? Untuk bahan pembuatan kertas uang. Jadi saat ini mungkin Indonesia belum tahu sudah mampu bikin kertas uang atau belum ya. Ternyata pelepah pisang tadi diekspor ke Australia untuk bahan kertas uang. Yang Bapak tahu sih bahan kertas 100.000 waktu itu memang bahannya ngambil dari Australia, uangnya kertasnya. Padahal kertasnya tadi hasil ekspor dari Indonesia, khususnya Bontang gitu waktu itu ya. Jadi Bapak nggak bahas tentang ekonominya, tapi Bapak bahas kehebatan dari tenaga-tenaga insinyur yang ada di Bontang tersebut, pada Balai Pengembangan Teknologi Tanaman. Itu Bapak sempat terperangah. Begitu Bapak minta bahannya atau ternyata di situ ada, bukan itu salah satu yang nggak diberikan, karena hanya diberikan khusus mahasiswa yang sedang praktek di situ. Guru-guru hanya boleh menonton atau melihat. Tapi suatu saat kalian pasti bisa itu. Untuk namanya kultur jaringan namanya, kultur jaringan aja. Itu beberapa hal yang ingin Pak sampaikan. Insya Allah nanti mungkin jam 1 ya, setelah Bapak pulang dari sini, Bapak akan memberikan kegiatan mandiri yang berkaitan dengan bioteknologi konvensional, belum ke modern, belum. Nanti kalau ke modern, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, termasuk vaksin yang ada saat ini digunakan untuk vaksin corona virus disease atau COVID-19 nih, atau COVID-19 ya, atau Ko-nya corona, V-nya virus, D-nya disease. Jadi coronavirus disease 19 ya. Itu yang agak yang menggunakan modern, yang konvensional hari ini Bapak bahas. Banyak contoh lain, misalnya genetika kapas dan sebagainya untuk bahan pakaian tersebut. Mungkin itu aja anak-anak sekalian. Mohon maaf Bapak hari ini seandainya tadi tidak ada gangguan teknik, insya Allah tadi ada contoh-contoh PPT yang berkaitan dengan menggunakan bioteknologi konvensional ya, atau tradisional lah ya. Jadi Bapak ulangi kesimpulannya, apa contoh-contoh untuk pembuatan keperluan manusia yang berkaitan dengan konsumsi manusia yang tradisional banyak macamnya, cuma beberapa yang Bapak sebutin tadi, misalnya tempe tadi, tape, nata de coco, ada lagi apa lagi tadi yang Mbak sebut tadi, kultur jaringan, terus ada genetika persilangan tanaman, ada semangka dan macam-macam tadi ya. Terus saat ini banyak orang menggunakan
hewan. Jadi hewan kecil namanya mikrobiologi. Itu yang menggunakan cara-cara tradisional dan akan menggunakan dengan cara genetika. Jadi cabang-cabang biologi ada genetika, ada mikrobiologi, ada apa namanya yang berkaitan dengan bakteri, bakteriologi dan virologi. Mungkin itu aja anak aku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau yang kurang jelas bisa kirim ke WA Bapak atau lalu komen pribadi di Google Classroom yang berkaitan dengan materi yang insya Allah nanti jam 13 atau jam 14 siang akan Bapak share melalui GC Bapak ke kalian semuanya yang berkaitan dengan bioteknologi. Pertemuan hari ini kita hanya konvensional, insya Allah pertemuan kedua ketiga kita bicarakan yang modern ya. Mungkin itu aja. Sekali lagi Bapak ingatkan tentang COVID ini, Anda paling tidak sebagai warga negara yang baik atau warga masyarakat yang baik, minimal Anda tidak jadi carrier atau pembawa. Syukur-syukur Anda sebagai aktivis yang bisa minimal mempengaruhi keluarga kalian tentang penularan COVID-19 ini. Jadi minimal Anda rajin istirahat, makan makanan yang bergizi. Ya, kalau sudah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, Anda sudah tahu. Tapi minimal Anda tambahkan lagi cukup istirahat. Istirahat tidak harus tidur, mungkin bersantai di rumah, ngerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, dan Anda makanan-makanan bergizi. Bapak ingatkan sekali lagi, makanan bergizi bukan harus mahal, tapi bisa ada hal murah. Tadi malam Bapak sempat belanja, Bapak berusaha makanan bergizi, Bapak beli sawi 1 ikat besar 3.000, Bapak beli bayam 1 ikat 3.000. Itu udah mengandung vitamin mineral sayurannya. Dan Bapak beli buah pepaya itu 15.000, udah besar sekali. Jadi tadi pagi pun Bapak sudah bisa makan sarapan dan makan buah pepaya 2 potong. Kalau beli ikan, kebetulan Bapak suka ikan yang agak murah, yaitu ikan layang. Dan kalau ikan yang lain kakap, terkulu mahal nak. Mungkin Bapak juga nggak menyukai mungkin lidah orang Jawa. Jadi yang suka Bapak ikan tongkol dan ikan layang. Jadi yang minimal adalah bergizi. Kalau Anda tidak bisa beli beras yang enak, ya mungkin beras apapun sama-sama mengandung karbohidrat. Pak, saya punya kelainan Pak, saya punya penyakit gula. Bisa Anda mengkonsumsi karbohidrat yang gulanya rendah, misalnya dari ubi dan jagung. Itu aja saran Bapak. Ingat sekali lagi, cukup istirahat atau banyak istirahat di rumah. Kalau tidak penting nggak usah keluar. Dan yang kedua, makan sehat bergizi, tidak harus mahal, murah pun bisa. Ya, tempe, tahu itu sudah mengandung protein yang tinggi, yaitu protein nabati. Ikan laut, layang tadi Pak sebut yang kecil-kecil itu 1 kilo cuma 15 sampai 20 ribu, itu adalah protein hewani yang berfungsi untuk mengganti sel-sel kalian yang rusak, termasuk menambah imun. Ya, syukur-syukur Anda bisa istirahat, hampir berolahraga, dan bisa ditambahkan Anda bisa berolahraga terpapar sinar matahari. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada bertanya, kenapa harus matahari Pak? Matahari tidak mengandung vitamin D, tapi begitu Anda kena matahari antara jam 7 jam 10, itu mengaktifkan vitamin D kalian yang ada di tubuh, sehingga minimal kalsium Anda mulai aktif dan Anda mungkin bisa terhambat mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Demikian anakku, Sains Taifik hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.